Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ustadz dan Ustadzah, rohamani rohamakumullah. Kita ada dua materi untuk siang hari ini sampai asar insya Allah. Bakat dan bagaimana menerapkan pendidikan ini di persekolahan. Baik persekolahan formal maupun non-formal atau homeschooling sekalipun insya Allah. Yang sifatnya cenderung ke administratif. Nah, kita akan bicara tentang bakat dulu, ya. Nanti bakat itu apa, cara memintakannya bagaimana, dan insya Allah di grup dari kemarin sudah di-share aplikasinya ya. Sudah ya, itu bisa dicoba. Nanti hasilnya bisa kita baca bersama-sama di sini seperti apa cara membacanya, ya. Cara membacanya. Yang pertama, ada pertanyaan. Apa pendapat ayah bunda semuanya tentang kura-kura ini? Ustadzah mungkin mau berkomentar? Dari akhwat, apa pendapat ibu-ibu tentang kura-kura ini? Lambat ya? Ya lambat. Ya, seringnya kita komentarnya lambat. Begitu kura-kura lambat, kura-kura lambat. Kadangkala kita memperhatikan anak kita tuh lambat begini. Kok kamu ketinggalan sih sama temenmu? Sering seperti ini, anggap anak kita lambat. Sehingga kalau kura-kura ini tanding lari dengan kuda, kira-kira menang mana? Kuda. Ya. Terus akhirnya kadangkala kita melihat anak kita yang lambat ini, itu langsung kita latih. Kamu bisa. Kan sama-sama makan nasi, masa kamu nggak bisa? Kan sama-sama kelas 2, Abi sama abinya dia aja juga kerjanya satu tempat kerja, masa kamu nggak bisa? Nah, akhirnya dibelikanlah kura-kura ini sepatu lari, dilatih agar kura-kura bisa mengalahkan kuda. Kerja keras, kerja keras, kerja keras. Tapi apakah kura-kura akan tetap bisa mengalahkan kuda? Tidak. Nih. Ini ilustrasi ya. Harusnya orang tua berpikir lain. Ya, berpikir lain. Anak saya ya jelas kalah dengan kuda, apa dengan dia. Kura-kura ya jelas kalah dengan kuda. Tapi apakah kura-kura nggak punya kelebihan? Pasti punya. Apa ya dipikir? Nah, coba sekarang kalau lombanya di kolam, nah, ini muter 50 kali, nah menang mana? Kura-kura. Karena apa? Ini potensinya kura-kura itu bukan di daratan, di air. Maka tadi dikatakan ketika menghadapi kelemahan anak, jangan tangisi kelemahannya, potensinya apa? Disitulah dia akan menghebat, bisa mengalahkan yang lain. Beda. Nih. Dan potensi kuda juga bukan di air. Nah ini ilustrasi awal tentang bakat. Pentingnya kita mengetahui bakat anak sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim tadi. Ibnul Qayyim mengatakan di Fawaidul Fawaid, la yantafi'u bi ni'matillahi bil imani wal ilmi illa man arafa nafsah. Seseorang tidak akan merasakan manfaat berupa nikmat iman dan ilmu dari Allah kecuali orang itu telah mengenal dirinya, mengenal jiwanya. Aku tuh memang ego tinggi, aku memang ego rendah. Kalau aku nggak tegaan ya wajar dong. Aku memang ego tinggi, kalau aku nggak sabaran ya wajar dong. Ini, aku kan ego sedang, aku pinter, tapi kalau aku agak cuek dan mager itu kan wajar dong, itu kan saya. Nah jadi akhirnya kita menikmati sekali. Contoh sederhana begini, saya itu introvert.
tipe orang yang tidak nyaman ketika ketemu banyak orang. Saya itu dulu sebelum saya mengenal bakat itu, ketika di kereta itu ketemu orang yang sebaya, itu saya stres. Kenapa ya saya kok nggak bisa ngobrol sama orang itu? Wah, saya kok orang kuper banget sih, nggak kayak temen saya yang ngobrol, nggak kenal itu sudah ketemu bertahun-tahun, selalu mikir tuh. Setelah saya mengenal, oh ternyata saya memang introvert, jadi saya nggak nyaman ketemu orang, itu saya. Gitu. Nah sekarang ini nyaman ketika ketemu, dari mana Pak? Surabaya mau ke Jakarta, oh iya, diam. Dan saya nyaman, kenapa saya nggak berani ngomong, lah itu saya. Ya. Tapi kalau dia ngajak ngomong ya saya jawab, turun nanti ya pamit, saya turun dulu Pak. Nah setelah saya mengenal saya, emang saya seperti itu, nyaman saya, menikmati sekali. Tapi sebelumnya itu kayak gimana, saya kok begini ya, meratapi diri kan. Nah itu contohnya demikian. Ini tadi kata Ibnul Qayyim yang sudah kita bahas tadi ya. Yang kita bahas tadi, saya skip aja ya untuk menghemat waktu. Nah itu, bakat itu apa? Ini yang perlu kita pahami. Sampai hari ini bakat masih disebut misteri. Ya, misteri. Satu sisi tentang bakat ada enggak dalam pendidikan Islam saja masih beda pendapat. Enggak ada bakat dalam pendidikan Islam. Misteri yang kedua, bakat itu terpendam di dalam jiwa yang dalam, enggak kelihatan. Ini. Nah, sehingga kita perlu membahas bakat itu apa. Untuk mendefinisikan bakat, saya mengambil sebuah hadis dari riwayat Ahmad ini ya. Riwayat Ahmad tentang bakat. Nabi bersabda, arhamu umati bi umati Abu Bakar. Umatku yang paling penyayang Abu Bakar. Wa asaduha fitinillahi Umar, yang paling tegas dalam menegakkan agama Umar. Wa astaquha khayaan Utsman, yang paling pemalu Utsman. Wa alamu abil halal wal haram Mu'ad, yang paling tahu halal haram Mu'ad bin Jabal. Wa aqra'u hali kitabillahi ta'ala Ubayyun, yang paling tahu tentang hafalan Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Wa alamu abil faraid Zaid, yang paling tahu ilmu waris Zaid. Walikuli umatin aminun, setiap umat ini memiliki orang terpercaya. Wa aminu hadhil umati Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dan umatku yang paling amanah itu adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Di sini disebutkan banyak sifat, dan sifat ini dibentuk dalam isim tafdhil, arham, asyad, asdak, ya, kemudian a'lam, akro, ya. Ini semua adalah sifat paling menonjol berarti. Maka di sini ada sifat yang menonjol ar-rahmah pada Abu Bakar, as-saja'ah pada Umar bin Khattab, kemudian ada al-haya pada Utsman, ada az-zaka pada Mu'ad bin Jabal, pada Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan ada sifat amanah dimiliki oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ini sifat-sifat yang menonjol dari sahabat. Nabi mengakui ini bahwa sahabat itu beda-beda, tapi semua soleh, muslihnya mereka beda-beda. Kemudian kisah Asad Abdul Qais. Nah, Bani Asad Abdul Qais sudah masuk Islam, tapi belum pernah ketemu Nabi. Mereka pergilah menemui Nabi SAW. Ketika sampai di kediaman Nabi, langsung orang-orang itu berlarian, segera masuk, ingin ketemu Nabi, mencium tangan Nabi, sampai meninggalkan tunggangannya, nggak diikat, terserah itu nggak penting, yang penting aku ketemu Nabi. Ternyata ada salah seorang di antara rombongan itu yang bernama Asad Abdul Qais. Tenang banget. Ya, tetap naik, nggak turun pelan-pelan, kendaraannya atau tunggangannya diikat. Ya. Terus kemudian dia merapikan perbekalan, kemudian membersihkan diri, kemudian pakai baju yang bagus, terus kemudian pakai wangi-wangian, baru menemui Nabi SAW. Sekilas kita mungkin mengatakan, oh berarti Asad tidak
cintanya kepada Nabi tidak sebagaimana orang yang tergesa-gesa tadi. Ternyata setelah masuk disambut oleh Nabi SAW, ya Asad, inna fika khullatain yuhibbuhumullah. Sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang Allah cintai keduanya. Al-hilm wal anah, yaitu sifat santun dan sifat tidak tergesa-gesa. Maka Asad mengatakan, akhuluko ini taholaktu bihima am khuluko ini jubiltu alaihima. Wahai Rasulullah, dua sifat ini itu aku usahakan, ya, aku usahakan muktasabah, atau ini bawaan sejak aku lahir, jibiliyah. Maka fakol Rasulullah SAW bersabda, bal khuluqo ini jubil ta'alaihima. Bahkan dua sifat ini adalah karunia dari Allah. Itu adalah bawaanmu Asad. Maka fakol Asad mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqo ini yuhibbuhumullahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku dua sifat ini yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ada sifat al-hilm dan al-anah. Ini adalah miliknya Asad dan tidak dimiliki. Yang lain juga punya. Yang paling menonjol pada Asad. Sifat yang paling menonjol dibanding teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang pada diri Asad Abdul Qais. Terus kemudian Nabi pernah bersabda kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tidak ada seorang laki-laki yang di hamparan bumi ini, ya, di atas bumi ini dan di bawah naungan langit, ya, yang di atas bumi dan di bawah langit ini, asdak, yang lebih jujur, wala aufa, dan lebih memenuhi janji. Aufa dari kata sidku dan wafa. Nah, maka sahabat Umar bin Khattab karakternya kan ego tinggi, dan ego tinggi itu ada sifat al-ghairah, cemburu, ya, tanda kutip protes. Protes, ya. Wahai Rasulullah, apakah engkau memang mengetahui hal itu pada Abu Dzar? Abu Dzar itu namanya Abu Dzar. Maka Rasul mengatakan benar, maka kenalilah dia wahai Umar. Jadi ini ada dua sifat, asidku kemudian al-wafa. Jujur dan menepati janji itu adalah sifat dominan dari Abu Dzar al-Ghifari. Ya. Ini jadi akhirnya tambah satu lagi, yaitu sifat al-ghairahnya punyanya siapa ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cemburu. Terus lagi ada seorang sahabat yang tadi kan jiwa itu ada tiga, ya. Perasaan itu miliknya Utsman, kecerdasan itu miliknya Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, kemudian Ubay bin Ka'ab. Ada juga yang fisik, yaitu Salamah. Ketika pulang dari jihad, ketika mendekati kota Madinah, masih beberapa bukit itu, ya. Salamah ditantang lari oleh kaum Ansor. Salamah, katanya kamu jago lari, ayo lari dengan saya. Siapa yang lebih dulu sampai di Madinah? Maka Salamah minta izin kepada Nabi, Rasulullah, apakah aku penuhi tantangannya? Maka Rasul mengatakan penuhilah. Akhirnya siap-siap. Setelah dimulai lari, Salamah tetap diam ternyata, tetap diam. Orang itu yang dari Ansor itu sudah lari mendaki bukit. Salamah tetap diam. Turun, Salamah tetap diam, kemudian baru naik bukit berikutnya. Setelah mau turun, baru Salamah lari. Ternyata sampai di Madinah, duluan Salamah. Ini kalau hari ini, dia bisa jadi juara lari tingkat dunia. Ya. Ternyata ada zaman Nabi itu yang pelari. Ya. Termasuk penunggang kuda, yaitu Abu Qatadah. Nah ini ada namanya sifat an-nasyad, ya, jadi semangat. Terus kemudian ketika Nabi Musa diperintah untuk menghadap
mendakwai Firaun. Nabi Musa merasa tidak fasih dalam berbicara. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus Harun. Karena Harun disebut di sini afsoh, lebih fasih. Maka al-fasohah itu yang dimiliki oleh Harun alaihissalam. Terus kemudian ketika Nabi Sulaiman menghakimi dua ibu-ibu yang rebutan bayi, karena bayi mereka itu salah satunya digondol, dibawa oleh serigala. Akhirnya Nabi Sulaiman minta pisau, berikan saya pisau. Ya. Untuk apa wahai Nabi Sulaiman? Saya akan belah dua bayi ini, nanti separuh buat kamu, separuh buat kamu, kan adil. Ibu-ibu yang lebih tua mengatakan, oh ya adil. Ibu-ibu yang muda mengatakan, jangan Nabi Sulaiman. Udah itu bayi dia, kasihkan dia. Ya itu bayi dia, jangan dibelah, itu bayinya dia. Akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan bahwa itu bayinya ibu yang muda. Karena nggak mungkin seorang ibu itu tega anaknya untuk dibelah. Kalau yang mengatakan iya itu pasti bukan ibunya. Nah, ini sifat an-nubel, yaitu cerdik. Ada yang menyebut adzaka. Dan kata Ibnul Jauzi, ya, sifat cerdasnya Nabi Sulaiman ini itulah yang disebut dengan al-mauhibah. Ya, ini disebut dengan al-mauhibah. Ya. Maka semua yang disebutkan tadi, ya, semua yang disebutkan tadi, itu semua adalah al-mauhibah. Nah, terus al-mauhibah itu apa? Al-mauhibah itu apa? Al-mauhibah itu adalah ada di kamus-kamus bahasa Arab, ya, antara lain di Mu'jamul Wasit. Ya. Al-mauhibah itu adalah al-istidad, kecenderungan, al-fitri, bawaan, ladil mar'i yang dimiliki seseorang, li baro'ati fi finin au nahwihi, untuk kemahiran dalam bidang seni atau semisalnya. Sehingga al-mauhibah ini kalau kita maknai dengan bahasa kita, saya pribadi mengambil al-mauhibah itu menjadi bakat. Bakat dalam bahasa Indonesia bakat. Ya, ini yang istilahnya menjadi latar belakang kita mendefinisikan bakat adalah al-mauhibah. Entah mau dinamakan talenta silahkan, mau dikatakan passion silahkan. Intinya bahwa maknanya adalah al-mauhibah. Sehingga bakat itu adalah sifat yang unik yang dimiliki oleh seseorang yang bermanfaat. Sifat ini, jadi bakat sifat, bukan profesi. Jadi dokter bukan bakat, perawat bukan bakat, itu profesi atau bidang bakat. Bidang bakat. Maka bakat adalah alat mulia yang menonjol pada diri seseorang, yang menjadikan dirinya berbeda dengan orang lain. Ini bakat. Rukun dan syarat bakat. Syarat dan rukun bakat. Syarat bakat, sebagaimana sabda Nabi SAW, akhabul a'mali Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus dan walaupun meskipun sedikit. Maka ada dua syarat, yaitu berulang dan spontan, mudah melakukan. Mudah karena sederhana. Rukun ada 3, yaitu al-khirs, al-itqan, sama al-mufid. Ini yang disebut dengan bakat. Ya, disebut dengan bakat. Nah, kalau salah satu rukun ini tidak ada, maka bakatnya batal. Bakatnya batal. Sehingga kalau suka tidak ada, walaupun bisa dan berguna, sudah bukan bakat lagi. Ternyata dia nggak suka melakukan, tapi bisa, hasilnya bagus. Nah, itu bukan bakat. Maka ada yang berpendapat, nggak harus bakat dong, bisa sukses. Ya bisa, dengan kerja keras, tapi tidak ada unsur suka. Ini. Maka ini bukan bakat lagi, tapi disebut dengan profesi atau kompetensi. Kompeten. Ini. Kemudian kalau bergunanya nggak ada, suka dan bisa, ini disebut dengan hobi. Jadi hobi itu nggak bermanfaat, maka nggak perlu dikembangkan.
Kemudian suka dan berguna, tapi dia nggak bisa. Ini namanya sekedar mimpi. Nah ini rukun bakat. Jadi kalau aktivitas anak kita itu sudah ada 3 ini, berarti lah aktivitas bakat dan tadi syaratnya berulang-ulang. Dan anak itu dalam melaksanakannya spontan, itu baru dinamakan bakat. Jadi disebut bakat jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Syarat dan rukunnya terpenuhi. Bagaimana cara menggali bakat? Ya, yaitu dengan aktivitas yang beragam. Ini aktivitas yang beragam. Nah, kemudian menggali bakat anak, kalau TK itu adalah sukanya saja, SD 1, 2, 3 suka bisa, setelah 10 sampai balik suka bisa dan berguna. Ini cara menggali bakat. Nah, bakat apa saja? Tadi sudah disebutkan. Ya. Ini suka bergerak, suka berpikir, ikut sedang, ikut tinggi, ikut rendah. Ya. Yang kemudian tadi dibelah menjadi 2. Nah, dibelah menjadi 2. Akhirnya ini adalah introvert, ini ekstrovert. Individual, sosial. Introvert tidak senang ketemu orang, ekstrovert senang ketemu orang. Akhirnya jadilah 6. Nah 6 inilah yang kita gunakan untuk mengasah firasat kita. Sosial, orang yang egonya tinggi suka bersosial maka suka mempengaruhi. Orang yang egonya sedang suka bersosial atau ketemu orang sukanya namanya kerjasama. Orang yang suka egonya rendah tapi suka bersosial maka dia suka melayani. Orang egonya tinggi tapi sendirian ketemunya kerja keras. Orang sendiri tapi suka egonya sedang, ya, yaitu berpikir. Sedangkan orang ego rendah tapi suka menyendiri namanya asyuur atau perasaan. Nah 6 inilah yang kita gunakan untuk mengasah bakat, tadi sudah dicontohkan. Ya. Kalau anak seperti ini, bakatnya apa kira-kira? Mempengaruhi. Dia ego tinggi dan ekstrovert, akhirnya bakatnya mempengaruhi. Nah, setelah ketuaan bakatnya mempengaruhi, jadi apa? Ini jadi pemimpin, mandor, menhakam, debt kolektor. Kemudian ini adalah bakatnya apa? Yaitu ego rendah. Melayani, kemudian kerja keras, dia bisa menjadi perawat dan sebagainya. Ini adalah bakatnya sedang ke bawah, maka berpikir dan berperasaan, maka dia cocok jadi arsitek, seniman. Kemudian contoh lagi, anak pemalu, ya. Maka bakatnya apa? Yaitu ego rendah, berperasaan, jadi baper, ya sama berpikir. Kemudian jurusannya adalah ini, ya IT programmer dan lain-lain. Anak yang cerewetnya luar biasa, ngomong terus, ini bakatnya adalah mempengaruhi dan kerja sama. Ini calon guru, trainer, MC dan sebagainya. Anak yang lupa dengan rumah, keluar terus, maka dia termasuk at-ta'amul, kerjasama. Contoh lagi anak suka melamun, ini adalah masuk dalam ego rendah dan berpikir, yaitu ego rendah dan ego sedang, yaitu berperasaan dan berpikir, maka dia calon perancang visi misi. Anak bisa bongkar, gak bisa pasang, ya itu masuknya nanti ahli teknik. Ya. Kemudian anak cengengnya luar biasa, ya, cengeng, nangis, itu ya, ini mudah tersinggung. Ini adalah introvert, pikiran apa namanya ego sedang, ego bawah. Ego bawah, introvert, maka dia cenderung berperasaan. Ya. Kemudian selanjutnya, anak khawatiran, curigaan. Ini biasanya adalah anak-anak yang cenderung bekerja keras dan berperasaan. Ini. Nah, akhirnya dengan ini kita bisa mengasah. Ya, mengasah. Coba mungkin ada salah satu relawan yang maju kita praktekkan ya, coba untuk mengasah bakat ini. Ya. Ya, untuk mengasah bakat ini. Coba antum ya, ya nggak apa-apa kan maju kan? Nah, baik. Coba perhatikan cara jalannya, terus nunduknya kepala, ya, terus senyumnya, sorot matanya kelihatan semua. Iya, namanya siapa? Aryan. Aryan sudah lulus, masih kelas
ketika SMP. Nah, iya ini harusnya sudah ketemu SMP ya. Masuk ikut tinggi, sedang apa rendah? Rendah. Kelihatan apa dari nunduk. Nah, jangan malu, tenang aja. Jangan khawatir. Ada permennya. Tapi kalau ada bulan gini nanti saat. Jadi kalau ego rendah itu cenderung begini. Kalau ego sedang itu datar. Kalau ego tinggi biasanya begini. Nah, kelihatan sekali. Ya, 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 ya. Pak Kasaman mau dipetakan bakatnya nggak Pak? Nah, maju. Nah, iya boleh. Nah, ya. Nah, ini kira-kira karakternya sama apa tidak? Iya, langit dan bumi ya. Ya, Pak sama jelas begini kan, nggak mungkin belum begini. Ya, ya, nah itu ya. Ya, Pak Kasman itu ego tinggi. Sekarang Pak Kasman ego tinggi itu introvert apa ekstrovert? Ekstrovert. Maka ketemunya apa ya Pak Kasman itu? Mempengaruhi. Kira-kira kalau antum suruh ngajar TK cocok nggak? Wah, habis muridnya itu. Iya. Besok kalau sekali lagi rame ya, jangan panggil saya Pak Kasman. Nah, gitu kayaknya ya. Iya, tapi kalau beliau jadi pengusaha, jadi mandor itu kan ya, itu pas banget. Debt kolektor, wah masya Allah itu kan ya. Ya, terima kasih Pak Kasman. Ya. Nah, ini ego rendah. Introvert apa ekstrovert? Introvert. Maka beliau cenderung berperasaan. Perasaan. Kalau jadi debt collector Pak Kasman bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau jadi karyawan Pak Kasman bisa. Tenang aja, kenapa berkeringat? Ya. Kalau ya termasuk keringat dan sebagainya itu tanda-tanda bakat itu, ya bahwa dia itu introvert, nggak nyaman dilihatin orang itu nggak nyaman, benar kan? Iya. Ini rasanya besok kalau nikah itu kayak begini. Ya itu. Itu. Iya latihan sekarang. Ini ya. Ini ya. Jadi termasuk as-su'ur, perasaan. Nah, saya mau tanya sekarang suka menggambar enggak? Ya. Dia desainer, suka desainer kan? Enggak suka. Suka kan? Suka. Olahraga? Enggak begitu ya. Suka tapi enggak begitu kan? Suka. Oh, suka olahraga? Oh, bukan sepak bola. Olahraganya apa? Oh nge-gym, Masya Allah. Oh nge-gym. Iya. Lu nggak apa-apa kan nge-gym katanya tadi kan? Nggak apa-apa nge-gym. Ya itu hanya istilahnya masuk ke dalam nge-gym itu bukan ke bakat tapi sekedar ya istilahnya ikut temen lah. Sekedar ma'ruf ingin bergaul dengan teman gitu ya kayaknya. Ya. Besok kan nggak ingin jadi kayak Aderai enggak kan? Enggak. Nah, terus kira-kira nanti ini sebelum antum menyebut nanti pingin jadi apa ya? Cocok kuliah yang cocok ini kuliah apa kira-kira? Perawat, apalagi desainer grafis cocok enggak? Cocok. Ya, kemudian seni, cocok. Kemudian sastra, cocok. Ya. Kemudian guru TK bisa, PAUD bisa. Ya. Kan nggak tegaan sama muridnya kan? Bisa marah nggak? Oh nggak bisa. Oh bisa, Masya Allah. Bisa marah. Ketika apa marah itu? Uang saku habis. Oh enggak. Oh kalau bad mood itu ya. Kemudian diledekin itu ya. Oh gitu ya, Masya Allah. Jadi maka jurusannya yang betul-betul dengan perasaan. Perasaan. Maka beliau tipe orang yang mudah tersinggung, benar ya? Iya, mudah tersinggung dengan kata-kata kasar sedikit. Mungkin Pak Kasman nggak apa-apa kok aku, tapi dia sakit hati. Ya, beda, beda rasa. Kalau Pak Kasman hatinya baja, kalau ini hatinya gelas-gelas kaca. Ini, jadi lembut sekali. Maaf ya. Ya, marah nggak ini? Enggak. Ini seperti itu. Nah, jadi ini contoh firasat dan ini lebih akurat dibanding dengan asesmen. Jadi firasat lebih akurat dibanding dengan asesmen. Maka kalau kita di kelas ada murid, itu
apalagi tiap hari ketemu insya Allah. Sudah dengan 6 ini saja kebayang nanti besok jadi apa. Ya. Kalau beliau ini jadi debt collector kan kasihan. Permisi Pak, ada apa Mas? Mau nagih hutang? Oh jangan, nggak bisa. Ini kan tanggal tua. Gimana sih Mas? Oh ya maaf Pak. Ya, mohon maaf sekali lagi kan itu ya. Itu ya kayaknya. Berani nggak jadi debt collector? Nggak tahu ya, belum pernah nyoba. Oh. Nah, udah duduk kasihan saya. Terima kasih ya. Ya, kelihatan sekali menunduk. Nah, jadi dari ini pegostir tubuh aja kelihatan. Jadi saya mungkin kalau ego rendah itu cenderung begini, cenderung gitu. Kayak lihat permen atau itu kan ya. Makanya kalau apa namanya cari uang, orang yang ego rendah sering ketemu. Kemudian nanti ego sedang itu begini datar. Ya. Kalau yang ada cenderungnya begini, cenderung begini. Ya kecenderungan. Jadi seringnya begitu kelihatan sekali kok. Siapa sih yang macam-macam? Mesti kan gini nggak ada. Siapa sih macam-macam nggak ada. Nah itu dorongan jiwa itu bisa mempengaruhi gerakan tubuh, ya gerakan tubuh. Nah, itu contoh. Sekarang anak kecil coba, anak kecil kan lebih sulit. Ya, sayang. Ya, sini sayang. Ya, sudah. Dia disuruh maju nggak mau maju. Introvert apa ekstrovert? Introvert. Nah, kalau sudah introvert, kemudian dilihat anaknya, tipe yang ego tinggi sedang apa rendah? Rendah, berarti sama seperti kakak tadi. Ya sama. Besok kalau jadi mandor juga nggak tegaan nyuruh itu kan ya. Ya cocoknya jadi orang yang, nah Husain sini. Nah Masya Allah. Nah ini ego tinggi apa sedang apa rendah ini? Nah, ini ego tinggi sedang apa rendah? Tinggi. Introvert apa ekstrovert? Nah berarti sama seperti Pak Kasman. Iya sama nggak sama beliau? Ya, nggak tahu ya sama ini. Ya, suka gerak dan gerak. Nggak betah duduk lama. Ketika ada temannya nantang, ya gantian. Kamu berani ayo di sana. Ini. Tapi kalau adik ditantang, lari nangis. Nah, itu kelihatan di situ. Ya, terima kasih Husain ya. Insyaallah. Ya, besok calon pengusaha. Nah, bisa dipahami Insyaallah ya Ustaz ya, Sadah ya. Itulah bakat yang menggunakan firasat. Dan ini lebih akurat dibanding menggunakan asesmen. Ya. Ini. Terus selanjutnya, setelah itu dibagi menjadi 18. Setelah 18 dibagi lagi menjadi 40. Nah ini. Yang akhirnya jadilah TB 40. Yang hasilnya nanti seperti ini. Nah, ada yang sudah ngisi asesmen? Belum ya? Ya, nanti asesmen itu ada di link, nanti diisi saja, nanti akan ketemu hasil. Ya, hasilnya seperti ini nanti. Karena belum ada yang ngisi, ini saya skip saja. Pokoknya gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, terus kemudian setelah kita tahu hasilnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama ini. Kondisi ideal ketika orang baru lahir itu seperti ini. Kecenderungan akhlaknya itu ma'ruf semua. Dari 40 pilar. Ternyata masing-masing anak yang lahir itu memiliki potensi yang beda-beda. Potensi yang beda-beda. Seperti ini. Setelah terpengaruh, kemudian ada seton tadi, ada seton yang mempengaruhi. Akhirnya berubahlah menjadi seperti ini, ya, berubah menjadi seperti ini. Ini hasil observasi, sehingga yang tadinya ma'ruf ada yang berkurang, ya, yang berkurang. Yang tadinya mungkin ma'ruf ada yang naik, yang disebut muktasabah. Nah ini bakat. Kemudian akhlak, dan ini kelemahan. Nah kalau ketemu grafik seperti ini, berarti bakat orang ini apa? Itu yang tinggi-tinggi, itu bakat. Ya, itu yang tinggi-tinggi bakat itu. Ya, berarti ada al-himmah, as-saja'ah, an-nasikhah, tawadhu, amanah, kemudian ifah.
Nah, sehingga bisa dikatakan hasil dari pemetaan orang ini adalah seperti ini. Ini kekuatannya di sini. Kemudian yang lemah-lemah itu ada yang di grafik yang pendek-pendek. Nah, ini adalah kelemahan. Sehingga dengan hasil pemetaan seperti ini Nusroh, Nobel, Dhaka, Basasyah, sama Rifq, ini adalah kelemahannya. Maka orang ini, itu orangnya itu kalau ada suruh nolong orang itu susah diajak iuran, itu susah keluar uangnya. Kemudian suka suudon, ya ini kan kelemahan kan. Kemudian ketika punya masalah itu bingung mau cari solusinya. Matematikanya ya kalkulator lah pokoknya itu. Kemudian wajahnya cemberut, ya kurang berseri-seri. Kemudian dia itu orangnya kasar. Nanti kelihatan di sini nih, ya kelihatan. Nah ini kelemahan. Kemudian ini kondisi ideal. Perhatikan ada pilar yang berwarna putih di sebelah kiri, nomor 2. Berwarna putih itu masuk bakat apa masuk akhlak? Akhlak. Putih itu akhlak. Tapi karena terpengaruh, putih itu naik ke atas. Naik ke atas. Yang sebenarnya bukan bakat, tapi ternyata naik ke atas seperti bakat. Maka yang putih inilah disebut dengan muktasabah. Al-ahlakul muktasabah. Akhlak yang diusahakan, kata Syekh Utsaimin. Ini bukan bakat. Dia mungkin bisa tapi tetap nggak suka. Bisa tapi nggak suka. Jadi kalau kita mahir di bidang tertentu tapi kita nggak suka, ya itu namanya akhlak muktasabah. Ya, bukan bakat, itu maksudnya kepada kompetensi. Ini. Maka yang biru itu adalah bawaan atau jibiliyah. Jadi ada namanya akhlak mutasabah dan jibiliyah. Ini diulas oleh Syekh Utsaimin di Kutaib beliau Makarimul Akhlak, itu disebutkan. Ya. Nah, kemudian yang lebih dari ma'ruf itulah disebut muktasabah. Ini. Nah, terus kemudian terkait dengan kedalaman jiwa. Kedalaman jiwa. Jiwa paling dalam itu ya mutmainah. Yang paling dangkal adalah ammaroh. Nah, ini. Maka hati itu ada di paling dalam. Maka ada istilah dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa bisa kira. Ini. Maka hati ada di dalam. Maka di sini ada istilah ya. Saya setelah menulis atau membuat slide ini itu naik motor di belakang truk dan di truk itu ada tulisan di situ. Wanita itu pandai menyembunyikan cintanya, tetapi tidak pandai menyembunyikan cemburunya. Saya lihat ternyata al-ghairu di atas, ya. Karena tidak mudah tersembunyi kan itu ya. Tapi cinta ada di bawah, sehingga mudah disembunyikan. Ini. Nah maka intinya bahwa ini adalah kedalaman jiwa. Yang paling dalam hati, maka orang yang kayak siapa tadi namanya? Rian, ya itu sulit diduga hatinya. Ya kadang ditanya kamu sukanya apa, nggak mau ngomong. Beda dengan Pak Kasman, sukanya apa, langsung jawab. Gitu ya. Jelas, nggak suka basa-basi. Gitu. Nah, karena apa? Di permukaan langsung muncul tampak. Gitu kan. Ya, ketika ingin menyampaikan sesuatu, ya langsung ngomong, nggak pakai basa-basi. Kalau Mas Rian kan mohon maaf, permisi, barangkali mengganggu, itu kan ya. Kemudian maaf, kapan bisa saya menyampaikan sesuatu? Nah, oh nanti tahun depan ya, oh ya terima kasih, itu kan. Tapi kalau Pak Kasman beda, langsung ngomong, saya mau ini. Nah itu karakter bawaan. Terus kemudian di antara 40 pilar ini atau bakat, ada 2 karakter yang disebut induk karakter. Ya, yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di Fawaidul Fawaid, aslu akhlaqil mahmudati kulliyah al-khusu' wa ulul himmah. Induk dari semua akhlak mulia itu tawadhu dan al-himmah. Ya, cita-cita tinggi dan rendah hati.
Faman alat himatuhu wa qasa'at nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin jamilin. Maka barang siapa yang tinggi cita-citanya tetapi khusyuk atau tawadhu hatinya atau jiwanya, ittasafa bikulli khuluqin jamilin, dia disifati seolah-olah memiliki semua akhlak mulia. Dan inilah perilaku Nabi. Beliau bisa ego setinggi-tingginya, bisa ego serendah-rendahnya. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim, jika kita punya dua ini seolah-olah memiliki semuanya. Maka orang kalau sudah memiliki dua ini, ketemu siapapun enak. Ketika menghadapi orang yang egonya tinggi, bisa tawadhu. Ketika orang menghadapi yang egonya rendah, kita bisa naik ke atas. Jangan takut, saya bantu nanti. Jangan khawatir, memotivasi. Sehingga nyaman bisa menghadapi orang dengan karakter apapun ketika memiliki dua karakter ini. Tapi kebanyakan kita hari ini kalau sudah ke ulul himmah, di bawahnya itu sulit. Ya. Kalau sudah ulul himmah ya tengah ke atas, terus tengah ke atas terus kan. Untuk ke bawah itu berat banget. Demikian juga orang yang kuat di tawadhu, ya, itu untuk ke atas itu susah. Gitu. Ya, sehingga lemos, ya, nggak banyak ngomong. Gitu. Nah, seperti ini. Makanya inilah ukuran kalau kita ingin mengukur diri kita sendiri, seberapa sih kadar akhlak mulia saya. Ukur dengan dua karakter ini. Saya termasuk orang tawadhu enggak? Saya termasuk orang yang punya cita-cita tinggi enggak? Kalau dua-duanya punya, maka seolah memiliki semuanya. Terus kemudian demikian juga sebaliknya, akhlak tercela pun juga punya dua induk, yaitu al-kibr, itu berlebihan dari al-himmah, kemudian al-mihanah, kerendahan atau minder, itu berlebihan dari tawadhu. Nah, bakat itu cenderung mendorong kuat sehingga setan itu, ya, cenderung untuk mendorong orang itu biar ifrat. Ya, maka dua induk akhlak tercela ya sombong dan minder. Aslu akhlakil madhmumati kuliha al-kibru wal mihanah. Induk dari akhlak tercela itu adalah sombong dan minder. Nah, kalau orang memiliki dua-duanya ini, ya, sudah cita-citanya rendah, minder, kemudian sombong, ya, ittasafa bikulli khuluqin radhilin, disifati dia seolah-olah memiliki semua akhlak tercela. Jadi kan ini kalau ketemu orang sombong tapi minder, ini jelas orang yang nggak benar, ya, seolah-olah semua akhlak tercela ada pada dirinya. Ya, ini antara lain mungkin bisa dipakai oleh HRD, ya, untuk memilih seseorang, ya. Gimana kecenderungannya ini? Oh, dia hanya sombong-sombong saja, mungkin bisa diperbaiki, mungkin pemberani. Tapi kalau sudah dua-duanya, itu parah. Ya ibarat orang miskin tapi sombong. Kalau orang kaya sombong mungkin lebih agak wajar, tapi ini miskin sombong. Itu berarti kan sombong tapi minder. Nah, ini seolah-olah memiliki akhlak tercela semuanya. Terus selanjutnya cara menyikapi. Bagaimana jika orang yang ada dekat dengan kita itu egonya tinggi? Maka kita harus menggunakan ego rendah. Biar orang itu nyaman. Ya, nyaman. Orang lagi meledak-ledak. Ya, harus gini. Maka yang kita lakukan adalah dengan ego rendah. Mohon maaf, contoh Pak Kasman lagi ya. Ya. Pak Kasman lagi, wow, sini, egonya lagi naik. Maka bagaimana kita cara menyingkapi seseorang yang bakatnya cenderung ke ego tinggi dan cenderung untuk naik ke atas? Maka tugas kita adalah untuk mengendalikan itu dengan ego rendah. Antara ego rendah itu apa? Mengalah, melayani. Oh ya Pak, oh ya siap, itu kan ya. Iya, nanti beliau akan nyaman insya Allah. Ya, akan nyaman. Ada diam, bahkan perlu diam, sabar, hilem, ya. Kemudian menjaga rahasia, kita qanaah menerima, ya. Insya Allah nanti dia akan tenang. Tapi kalau kemudian sikapnya sama-sama ditinggikan, apa yang terjadi? Terjadi benturan, ya, benturan. Makanya ini antara lain
Bagaimana kita menyikapi seseorang yang ternyata bakatnya ego tinggi, kita pakai ego rendah. Itu akan nyaman orang tersebut. Terus kemudian bagaimana kita menyikapi orang yang egonya rendah, cenderung minder, ya rendah. Contoh misal Ahroyan tadi, Aryan ya, cenderung ego rendah. Maka kalau ketemunya rendah, ya sama-sama diem, ya, sama-sama diem. Ayo kita diem bersama, ya kan? Ya di pojokan, ngapain ya? Saya cuma di sini, gitu kan? Diem aja, sepi. Kalau mungkin di rumah itu krik 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 krik, gitu kan? Maka kita kalau ketemu Ahrian ya dengan semangat, ayo ikut aku. Ah nggak punya uang, tenang nanti aku yang bayarin. Berangkat dia. Maka dia nggak jadi mager akhirnya. Egonya terangkat dan dia mulai beraktivitas. Nah itu seperti itu. Dan saya mengamati beberapa pasangan yang suaminya egonya rendah, itu kebanyakan istrinya ego tinggi. Kebanyakan begitu. Ya. Dan disitulah terjadi irama. Ya. Nah, kemudian yang suaminya egonya tinggi, biasanya istrinya ego rendah. Nurut, terserah Abi, oh ya siap. Ya, ini. Ya. Kalau suami egonya rendah, kayak saya itu nagih hutang kan nggak tega. Biasanya nanti istrinya, biar aku aja Bi, yang nagih, gampang nanti 10%. Nah, dengan atau seperti itu memang, dan ini saling mengisi dan saling nyaman itu. Tapi tidak semua pasangan kan seperti itu. Saya hanya mengatakan kebanyakan. Ada yang sama-sama tinggi, sama-sama tinggi. Saya menemui beberapa keluarga yang menggunakan pemetaan ini sama-sama tinggi semua. Pernah ada seorang ustadz dari luar Jawa itu, ini istri saya, ini saya. Saya hanya bisikin, Ustadz, sehari berantem berapa kali? Saya bilang gitu. Loh kok Ustadz tahu? Saya tanya, saya bilang gitu. Sering Ustadz. Nah ini ternyata sama-sama tinggi ketemunya bentrok. Ini bentrok karena sama-sama tinggi itu. Nah terus kalau sudah seperti itu harus bagaimana? Tugas suami sebagai qawam ya untuk memainkan tadi ulul himmah sampai kepada tawadhu. Nah itulah tugas dari seorang pemimpin. Ini dan ini memang benar terjadi di daerah Jawa sana, Jawa Selatan, sama ketemu ketika ini istri saya, ini saya. Terus gimana perjalanan rumah tangga antum? 5 tahun kami itu perang dunia kelima, Ustaz. Nah, ribut terus. Setelah 5 tahun baru saya sakinah mawaddah warahmah. Lah terus solusinya gimana? Saya harus menurun. Ternyata kuncinya di saya. Sebagai pemimpin saya harus menurun. Kalau sama-sama tinggi terus, ya nggak bisa. Itu kejadian-kejadian seperti itu. Ini yang sama-sama ego tinggi. Terus kemudian juga saya mendapati sama-sama rendah. Gitu. Sekilas kan enak banget ya, tenang, sakinah, gitu kan. Tapi beliaunya itu telepon terus. Ustadz, antum kan keluarga yang tenang, nggak ada konflik. Justru itu saya gelisah. Rumah kok krik-krik-krik terus, sepi, gitu kan. Saya itu pengen ada diskusi, ada debat, ada gini. Istri saya itu nurut. Ya, iya Bi terserah. Saya nggak punya semangat, istri juga nggak punya semangat sama diemnya. Diem di rumah sepi itu kan. Ternyata jadi masalah juga kan. Padahal bagi kita kan sudah sakinah gitu kan ya. Ternyata masalah itu. Betapa indahnya karakter itu ya. Luar biasa ternyata Allah menciptakan berpasang-pasangan itu indah. Jadi sekali lagi, pemetaan bakat ini tidak boleh digunakan untuk memilih jodoh. Nah, enggak boleh. Karena apa jelas dalilnya, tungkahul mara'uli'ar ba'ah, ada 4 syaratnya. Itu sudah nas, nggak bisa ditawar. Nah setelah menikah, lita'arofu, untuk saling mengenal dipetakan nggak apa-apa. Galak banget istri saya, petakan, ego tinggi, oh ya memang istri saya seperti itu, saya terima, itu kan? Iya, ini, jadi mengenal, saling mengenal, memang seperti ini karakter, sebagaimana para sahabat dulu. Nah istri Rasulullah yang egonya tinggi siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau punya sifat-sifat yang di atas itu, fasohah, bicaranya jelas, gitu ya. Al-ghairah, cemburunya luar biasa, di atas semua kan itu kan. Ya.
as-sajaah, berani menghadapi orang, ya itu ya. Ini di atas semua itu. Nah, dan semuanya mulia, semuanya mulia. Ini. Terus istri Rasulullah yang egonya rendah siapa? Yang rela jatahnya diberikan orang lain? Saudah. Ya. Kan ego rendah suka melayani orang lain, mendahulukan orang lain. Saudah itu ego rendah. Dan ternyata 9 istri Nabi SAW itu karakternya berbeda-beda. Ya, karena berbeda-beda. Ya, sehingga Nabi ketika bersikap kepada istrinya itu berbeda-beda cara. Mengikuti karakternya, Nabi menyesuaikan apa? Ego. Ya, menyesuaikan ego. Saya harus pakai karakter yang mana ini ketika ketemu Saudah. Kalau ketika ketemu Aisyah pakai mana? Ya, Nabi kalau menggunakan ketemu Aisyah sedang egonya naik, Nabi menggunakan apa? Ego rendah. Ego rendah. Contohnya ketika Nabi sedang ngumpul-ngumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seorang pembantu yang membawa makanan dari istri Nabi yang lain. Sampai di situ ternyata Aisyah tahu, ya. Kemudian piring itu kalau bahasa Jawa disampluk, kalau bahasa sini apa? Di depak itu ya. Iya. Sampai jatuh pecah. Kemudian apa yang Nabi lakukan? Mengambil piring yang pecah tadi sama makanannya dikumpulkan. Ya, sambil Nabi bersabda gimana? Horrot umukum, ibumu sedang cemburu. Selesai. Nah, selesai. Nggak ada namanya terus kamu gini-gini, enggak. Berarti itu menggunakan ego apa Nabi itu? Bawah. Yaitu apa? Qanaah, tawadhu, ya diam, ya. Itu di bawah semua. Dan akhirnya nyaman. Aisyah juga nyaman, gitu kan. Selesai, masalah tidak berlanjut. Cuman karena itu ada hak orang lain yang dipecahkan, maka piringnya diganti miliknya Aisyah. Karena itu ada hak yang orang lain yang dirusakkan. Gitu. Jadi seperti itu antara lain menyikapi orang dengan ego yang tinggi atau rendah. Disesuaikan. Nah. Terus kemudian menghadapi orang yang egonya sedang. Ya. Banyak berargumen, ya. Istilahnya senangnya ngajak diskusi, gitu ya. Menurut saya ini nggak bener, gitu ya. Diskusi ngobrol sampai debat 2 hari 2 malam, ya. Ya, ini bisa karena Pak ketemu dengan sama-sama ego sedang, ya berargumen, ya sepakat dengan ketidaksepakatan Pak Kasman ya itu, ini, jadi terus ini ya. Nah ini seperti itu. Nah ternyata memang apa namanya ada juga hadis yang berbunyi demikian, al arwahu junudun mujannadah, roh-roh itu adalah seperti pasukan yang bersatu, ya. Kemudian disebutkan wama ta'arofa minha ikhtalafa wama tanakaro minha ikhtalafa. Jika kemudian roh-roh itu ternyata sevisi, satu tipe, saling mengenal, maka akan berkumpul. Jika nggak saling mengenal maka terpisah. Jadi kalau ada orang ternyata karakternya sama, itu kalau ngobrol sampai berjam-jam, ya ketemu kayak klik. Bahkan kadang-kala kita ketemu orang yang baru saja ketemu, langsung klik. Itu antara lain rohnya adalah sama, ya. Rohnya sama. Ini termasuk ada geng. Ya. Di apa namanya orang mengelompok ini teman sendiri sekelompok itu juga dipengaruhi oleh roh yang sama tadi. Al arwahku junudun mujannadah itu di sini akan kelihatan sehingga adanya blok-blok itu hal yang mungkin sering terjadi, wajar. Tapi tidak terpecah belah, hanya istilahnya roh-roh yang menyatu. Ini. Nah, maka ada manajemen ego namanya di sini ya. Ada manajemen ego. Ketika anak lahir itu puncak egosentris, maka orang tua egonya menurun, ya. Ketika anak mulai menurun, orang tua mulai menaik sampai kepada standar usia 7 tahun. Ketika 10 tahun sudah menurun, orang tua harus naik sehingga berani memukul, ya, berani memukul. Sehingga kalau dibuat animasi bentuknya seperti ini. Nah, jadi inilah yang saya sebutkan tadi ada pembiaran dan pemaksaan. Maka pendidikan itu di antara dua itu, ya, dan kadang cenderung pembiaran, kadang cenderung pemaksaan mengikuti ego orang yang kita hadapi. Jadi sebenarnya ini bukan hanya menghadapi anak, tapi manusia siapapun. Ya, manusia siapapun itu demikian. Kalau memang ingin orang lain nyaman, itu grafiknya demikian.
Nah, maka cara menyikapi diri kita biar kita nggak cenderung sombong, ya. Kalau memang ego kita tinggi, kita banyak menguatkan karakter yang di bawah. Contoh misal Mas Rian, cenderung di bawah, maka kuatkan rasa cemburu, dikuatkan. As-sajaah, keberanian dikuatkan. Kemudian an-nasat, kerja keras dikuatkan. Nanti insya Allah nggak minder. Karena apa? Karena kuatnya di bawah, kalau nggak dikuatkan dari atas bisa ngejelok ke bawah, gitu kan? Jadinya minder. Nah, kalau demikian juga Pak Kasman ya, yang ternyata egonya tinggi ya, biar tidak terlalu melambung ke atas, ya, maka dikuatkan dengan apa? Karakter-karakter yang ada di bawah. Contohnya qanaah, asober, al-hilm yang mudah memaafkan, ya, arifku, lemah lembut, kemudian apa namanya itu atawadu, asomet, diam, ya, itu akan akhirnya nanti bisa nggak sampai ke berlebihan sampai al-kiber, akhirnya ketemu aman. Jadi ego tingginya ego tinggi yang masih mulia, nggak sampai berlebihan sampai di atas. Nah, akhirnya ini contoh hasil pemetaan. Ini anggap saja peta jiwa seseorang, peta jiwa seseorang. Maka orang ini termasuk ego tinggi sedang apa rendah? Dilihat saja, yang tengah-tengah. Jadi cara membacanya, yang tengah tiga itu ada al-hawa, al-akal sama al-qolob itu adalah yang tiga jiwa, gitu ya. Kemudian yang 6 tadi yang kita bagi, kiri kanan itu ada 6, itu yang 6 tadi. Kemudian yang tegak-tegak itu yang tipis-tipis berdiri itu yang 18, kemudian yang samping kiri kanan itu yang warna-warni itu adalah yang 40. Nah, kita melihatnya itu adalah yang tengah dulu, tengah sama yang 6. Merahnya banyak di atas, tengah apa bawah? Bawah. Maka orang ini tipenya tipe perasaan, gerak apa pikir? Perasaan. Nah, berperasaannya di ini introvert apa ekstrovert? Introvert. Maka gambaran orangnya seperti apa ini? Baper, ya, diem, ya, ketemu orang nggak anu. Lah ini kan kayak gambarnya yang dimiliki oleh Mas Rian tadi kan? Ya, gambarnya Mas Rian tadi. Ini gambarnya mirip seperti ini kalau dipetakan. Ini bukan punya Mas Rian ya, ini orang sana, ya orang Jawa Tengah, ya. Itu mirip seperti ini. Maka menghadapi orang seperti ini kita menggunakan ego apa? Tinggi, yaitu dengan memotivasi, memberikan semangat, membantunya. Udah, ayo kita jalan, nggak usah takut, gitu kan ya. Nah, sebaliknya ini sahabatnya. Sahabatnya, secara umum dia dominan di perasaan. Tetapi di 6 itu, di 6 karakter tadi, bakat, itu ternyata dia kuat di yang kanan atas, mempengaruhi. Jadi orang ini, dia orangnya tegas, tetapi perasaannya peka. Ya. Jadi orangnya tegas, tapi perasaannya peka. Nah ini gambarannya demikian. Jadi lihatnya di tengah itu. Yang tepi-tepi nanti baru dibaca secara detail. Yang di tengah-tengah, tengah sama yang 6 itu. Cara bacanya demikian. Nah akhirnya kesimpulannya, setelah kita mengetahui bakat anak kita, bakat kita sendiri, pasangan kita, ya, atau siapapun, fokus pada kekuatan, kuatkan kelemahan hingga ma'ruf. Ini kesimpulannya demikian. Fokus pada kekuatan, kuatkan kelemahan hingga ma'ruf. Ini kesimpulannya demikian. Nah sehingga bakat ternyata bukan hanya untuk sekedar profesi. Tapi ternyata bakat bisa dimanfaatkan untuk bermuamalah dengan siapapun. Entah di rumah dengan istri, entah di rumah dengan orang tua, dengan anak, dengan tetangga, dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan sama jamaah, apalagi dengan murid di kelas, itu bisa menggunakan bakat. Karena bakat sejatinya adalah watak seseorang. Ya. Watak seseorang itu adalah bakat. Nih. Baik, cukup tentang bakat. Ya, setelah ini kita akan bicara tentang pembelajaran alamiah. Mungkin ada pertanyaan tentang bakat. Kalau yang lain jangan dulu, khusus bakat saja. Silahkan Ustadz dan Ustadzah. Masih ada waktu setengah jam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, untuk bakat tadi itu asesmennya gitu ada waktu tertentu nggak? Maksudnya per 3 bulan atau per 6 bulan seperti itu? Baik. Syukuran Ustadz. Baik.
Kalau di sekolah dilaksanakan selama 1 semester. 1 semester dilaporkan ke orang tua. Ya. Kalau 1 per bulan itu terlalu pendek karena perubahan karakternya tidak begitu signifikan. Ya. Kalau dilakukan 3 bulan tidak mengapa, tapi standarnya adalah 6 bulan sekali. Insya Allah nanti setelah ini kita bahas ya pembelajaran alamiah. Ya. Sip, Ustadz mungkin? Ya silakan Ustadz. Untuk ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk memaksimalkan kemampuan atau profesional, ada minat, bakat, kesempatan, kompetensi, kualifikasi. Ya. Kemudian kelompok kerja, Ustaz. Kira-kira untuk merangsang kelompok kerja, karena saya lihat teman-teman guru ketika dibuka kelompok kerja nggak jalan, nggak bisa lama. Begitu juga di tingkat asatid, peraduan dan sebagainya. Juga kepada anak-anak, kan tentunya dengan kompetensi yang sama akan memudahkan untuk dimaksimalkan. Kira-kira untuk merangsangnya seperti apa? Baik, ya baik. Nah, ini tadi ya. Guru itu juga punya bakat. Guru punya bakat. Yang mudah sajalah bakatnya guru dibagi menjadi 3 tipe guru. Yang di fisik namanya guru tegas, ya. Kemudian yang di berpikir guru cerdas, kemudian yang di perasaan guru baper. Nah, dah 3 tipe itu. Dan itu nggak bisa berubah. Ya. Maka ketika berorganisasi dengan 3 tipe yang berbeda-beda ini belum pakai 6 baru 3 ya, yang sederhana. Maka nanti yang kalau misal itu ada kegiatan guru entah itu MGMP misalnya, siapa yang cocok jadikan koordinator itu adalah guru yang tegas. Dia akan jadi penggerak, ayo terus. Terus siapakah yang dijadikan administrator? Yaitu guru yang cerdas, di akal. Itu bisa dipetakan nanti. Kemudian apa peran guru yang baperan? Ya, yaitu terkait dengan masalah pelayanan. Ya misal ngadepin orang yang sedang curhat. Ya. Nah ini akhirnya masing-masing guru itu punya peran. Ini kalau dalam organisasi. Terus kemudian ketika dalam pembelajaran sehari-hari. Ada anak bermasalah. Jadi saya ulang lagi, yang merah itu guru tegas, yang kuning guru cerdas, yang hijau guru baper. Ada anak bermasalah, ternyata penanganannya harus menggunakan bahasa hati, sementara yang ngadepin itu guru yang tegas. Jadi guru tegas ngadepin anak, guru tegas tahu bahwa ini harus pakai bahasa hati. Ya, harus pakai bahasa hati. Ternyata guru tegas ini kan untuk pakai bahasa hati kan berat banget kan? Berat. Akhirnya beda diserahkan kepada guru yang baper tadi. Ini Pak Guru minta maaf, ini tugas antum, karena saya nggak bisa. Antum kan bahasa hatinya kuat, udah serahkan. Terus kemudian suatu ketika guru yang baper ngadepin anak yang harusnya ditegasin, kan nggak nyampe kan tegasin kan, serahkan kepada guru yang tegas. Itu antara lain ada sebuah sekolah di Jawa Tengah tuh begitu, dipetakan gurunya. Nah nanti dalam penanganan itu karena sudah saling mengenal guru itu, akhirnya ketika menghadapi sesuatu yang memang itu bukan bidangnya diserahkan kepada yang ahlinya di bidang itu. Itu antara lain cara mengoptimalkan ya kinerja dari guru baik ketika di kelas maupun dalam organisasi. Yang ada istilah yang sering kita dengar, the right man on the right place. Nih. Demikian wa'alam bisawab. Baik, saya lanjut ya. Saya lanjut. Sekarang ke pembelajaran alamiah sekarang. Kenapa pembelajaran disebut alamiah? Ini betul-betul alami. Ini bisa diterapkan insya Allah pada sekolah berbentuk apapun. Entah Diknas, Kemenak, ya, formal atau informal. Tapi ini lebih pas banget jika digunakan untuk homeschooling.
Homeschooling yang membutuhkan administrasi. Ini insya Allah nanti saya jelaskan. Ya, tapi kalau di sekolah formal bisa, walaupun hanya nempel. Dari hadis-hadis atau nas-nas dalil terkait dengan pendidikan anak yang saya kumpulkan dari buku saya yang pertama ini ya, itu ada 82 hadis. Mulai dari 0 tahun sampai balik ya, ada 82 hadis sudah terkumpul. Dari semua hadis ini ya, ternyata Rasulullah SAW dalam mendidik anak itu langsung melibatkan anak-anak dengan kejadian nyata, dengan kehidupan nyata, bukan simulasi, bukan tematik, ya, dengan kejadian nyata. Ya, yang ini sering kita sebut at-tarbiyatut tabiiyah, pendidikan alami, pendidikan alami. Ini. Nah, terus kemudian ternyata pembelajaran alami ini atau pendidikan alami oleh generasi ini itu sudah ada yang menggagas. Walaupun sudah sejak zaman Nabi itu ada yang disebut dengan NBL, Nature Based Learning. Nature Based Learning. Nah, akhirnya pembelajaran alamiah ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu pembelajaran yang direncanakan. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang tidak direncanakan. Ini, ya, tidak direncanakan. Terencana ini disebut dengan proyek atau kegiatan, sedangkan yang tidak direncanakan itu adalah momentum atau peristiwa. Contoh yang terencana, ya, itu adalah ini, sholat berjamaah, makan bersama, menggambar, market day, ziarah kubur, itu terencana. Ya. Adapun yang tidak direncana itu namanya momentum, itu ada perkelahian, bullying, ya, tertidur dan sebagainya. Ini yang tidak direncanakan termasuk takziah, itu yang tidak direncanakan. Kalau takziah direncanakan, yang bagian mati nggak mau. Nah, terus kemudian sejenak mengingatkan, itu tadi pembelajaran alamiah. Jadi semua yang peristiwa yang terjadi di kelas, di rumah jadi media belajar. Nah, tadi sudah disebutkan kemarin ya tentang karakter bakat dan iman. Ini ditumbuhkan ke atas ya. Nah, ini namanya karakter pertumbuhan. Dari sisi pertumbuhan nanti kita asesmen di sini. Satu sisi ada yang horizontal. Ini adalah karakter pemetaan. Jadi pemetaan itu horizontal, memilih. Nah, sekarang penerapan di sekolah. Bagaimana pembelajaran alamiah itu diterapkan pada sekolah. Ya. Yang pertama, alur rencananya seperti ini. Ya. RPP, pelaksanaan, observasi, kemudian rapot. Nah, sekarang kita bikin RPP-nya. RPP-nya, itu lembarnya sudah di-share di grup insya Allah. Ya. Nah, ini contoh RPP-nya seperti ini. Lembar ini satu guru satu. Ini bukan untuk anak, ini adalah untuk guru. Jadi ketika kita mau mengajar 1 semester, ini untuk 1 semester, kita buat kegiatan atau peristiwa. Semua disebutkan di sini. Contoh, sholat berjamaah. Ternyata dapat semuanya. Ya, dapat semuanya. Ya, sholat berjamaah dapat semuanya di sini. Terus kemudian bermain bersama, ternyata hanya beberapa, himmah, nasyad, ya. Terus kemudian sajaah, munafasah, dan yang ada di ta'amul itu dapat semua. Jadi kita bayangkan tentang peristiwa itu terjadi atau kegiatan itu, kemudian apa yang terkait dengan 40 pilar. Nah, terus kemudian terus disusun semuanya sampai kepada yang tidak direncana pun ditulis, termasuk ada takziah, menengok orang sakit, nanti semuanya kita kasih centang. Centangannya ini sesuai dengan karakter yang terkait. Nah ini. Dan kemudian kita jumlah. Dan jangan sampai ada nilai 0 di sini. Sebab kalau ada nilai 0 di jumlahnya itu, ada angka 0, itu pertanda bahwa karakter itu enggak ditumbuhkan dalam pembelajaran 1 semester itu. Padahal 40 harus ditumbuhkan semua. Idealnya itu sama-sama besar angkanya.
Kalau 10 semua, 5 ya 5 semua, tapi itu hal yang sulit sekali. Maka setidaknya terisi semua. Terisi semua. Akhirnya terbentuklah RPP. Nah, bagaimana cara menentukan keterkaitan kegiatan atau peristiwa dengan 40 pilar? Contoh misal, contoh. Nah, pengajaran akidah di kelas. Ya, ternyata dapat 5. Dapat 5. 5 pilar. Di sini adalah adzaka, cerdas, anubel, cerdik, al-husnudon, prasangka baik, al-hikmah, hikmah, kemudian al-firosah, firasat. Itu 5 itu yang dikuatkan dengan pengetahuan akidah. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa akidah yang ini hanya pengetahuan itu masuk dalam pikiran sadar, yaitu kognitif. Ya, kognitif, maka bisa kita ambil 5 poin. Ya. Terus selanjutnya hafalan Al-Quran itu ada di bawah sadar. Ternyata dapat banyak juga di bawah sadar hafalan Quran. Maka hafalan Quran itu masuk dalam bawah sadar. Sehingga bisa kita ambil al-himmah, al-ihsan, al-izzah, al-waqor, al-azimah, an-nasad, munafasah sama fasohah. Nah, ini dapat ya terkait dengan 40 pilar yang terkait dengan hafalan Al-Quran. Tadabbur Al-Quran, memahami makna, ternyata dapatnya 5 karena masuk dalam kognitif. Ya, masuk dalam kognitif yaitu pikiran sadar. Terus selanjutnya lagi pengetahuan fikih ibadah, ya itu dapat 5 juga, isinya seperti tadi. Pengetahuan akhlak dapat 5 juga pengetahuan. Kemudian matematika, ya ternyata hanya dapat 2 saja. Matematika hanya 2, hanya cerdas dan cerdik. Ya. Nggak ada hubungannya matematika dengan fasohah, ya. Fasih. Kemudian IPA juga dapat 2. Kemudian lagi bahasa Indonesia 4, ya, termasuk fasohah di situ. Kemudian ngobrol dengan guru atau orang tua, ternyata dapatnya banyak sekali. Ya. Semua perasaan tumpah di situ. Kemudian kerja bakti, ternyata dapatnya banyak outing, itu hanya berkuatan fisik dan senang-senang, ya butuh banyak mikir sehingga dapat banyak sekali outing. Nah, anak berkelahi ketika TK, ya ini ternyata dapatnya juga lumayan kan, ini yaitu bisa menguatkan keberanian, harga diri, wibawa, kerja keras, cemburu, kemudian cita-cita tinggi. Nah, sehingga perkelahian ini dengan matematika dapatnya banyak mana? Banyak perkelahian untuk anak TK. Nanti kalau di SD penanganannya beda lagi. Ini anak tertidur, ya tertidur dapatnya banyak sekali karena tidur itu jelas dia pendiam, ada somet, jujur, ada asidku, ya. Kemudian jaga rahasia, dia nggak mungkin ngomong jaga rahasia, ya. Terus kemudian di situ ada al-khilm, lembut, ya. Lembut, wajahnya kan lembut, ya nggak kelihatan kan marah atau kasar. Ifah, jaga diri untuk tidak melakukan sesuatu yang bermaksiat, ya. Ini maka dapat banyak ketika tidur. Ramai di kelas, ya itu dapat ada ta'awun, kerjasama untuk ramai. Fasohah, yaitu fasih berbicara ketika ramai. Ada nasihah, menasihati temannya, kamu jangan gitu sesama teman, ya, itu nasihah. Kemudian di situ ada rohmah, saling menyayangi, itu ada. Dapatnya banyak sekali. Anak cemburu, ya suka ngadu, ya itu antara dapat ini di bawah sadar. Nah, kemudian anak tidak maju ke depan kelas, ya mogok di belakang kelas, nggak mau maju, dia juga dapat banyak, ya terkait dengan masalah ini. Kemudian mogok sekolah juga termasuk ada faidah. Nah sekarang berjamaah, hafalannya ada di merah, memori. Memahami makna hafalan, gerakan ada di kuning, ya yaitu ada di pengetahuan. Kemudian rasa, khusyuk, ikhlas itu ada di hijau. Maka sholat berjamaah jika sholatnya benar akan mengcover semua karakter. Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah kemudian ya semua kejadian dan peristiwa yang terjadi di rumah, di kelas, di lingkungan masyarakat dan dimanapun
adalah media yang sangat efektif bagi belajarnya anak. Efektif bagi belajarnya anak. Semua, ya. Dan justru, ya, pembelajaran kurikuler di sekolah itu hanya efektif untuk pengetahuan dan amalan saja. Hanya kognitif dan psikomotor, sedangkan kesadaran itu justru tumbuh dari yang tidak direncanakan. Ya. Yang tidak direncanakan, ketika ngobrol, ketika ramai di kelas, itu kesadarannya tumbuh di sini. Ya, ini yang perlu kita pahami. Nah, setelah kemudian tadi terencana di RPP, maka mulai pelaksanaan pembelajaran. Dibuat grafik daftar ya, seperti ini, materi pelajaran apa, misal akidah ketika makan bersama. Ini contoh pelaksanaan makan bersama, yaitu ada akidah terkait dengan tauhid rububiyah, yaitu pemberi rezeki, Allah memberi rezeki, kemudian bersyukur kepada Allah. Pembelajarannya kemudian sampai kepada pilarnya, ya, pilarnya yang terkait ada berapa? 17. Ya, maka ditulis di situ, berarti nanti ketika makan bersama, sasaran pilar saya itu ada 17 ini. Ini membantu untuk asesmen nanti sampai kepada evaluasi. Terus selanjutnya setelah pelaksanaan observasi. Nah, ini observasi. Lembar ini satu anak satu. Kalau satu kelas ada 20 ya berarti 20 lembar. Kalau satu kelas ada 16 ya 16 lembar. Ya, masing-masing anak satu. Nah, ketika anak beraktivitas, bukan berarti kita mengganggu asesmen terus, ya, kayak peneliti itu bukan. Amati saja. Si Fulan, Fauzan misal. Ini kayaknya tadi berani banget ngadami temannya. Berarti ada as-sajaah. Maka ketika kita tenang, diam, buka saja Fauzan mana lembarannya, as-sajaah kita centang. Kita checklist. Nah, angka di sini itu angka bukan angka kegiatan, tapi angka banyaknya checklist, gitu ya. Jadi angka banyaknya checklist daripada kita nanti ngitung, tinggal ngurutkan saja. Jadi begitu ada gejala-gejala kita checklist sesuai dengan pilar yang ada. Checklist selama 1 semester. Nah, 1 semester. Setelah 1 semester tersusunlah hasil dari observasi. Ini tersusun hasil dari observasi seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, jumlahnya mengikuti angka yang di atas tadi. Ini hasil observasi. Ketemu 1 semester. Nah, setelah 1 semester ketemu seperti ini, kalau kita ingin instan melihat bakat, tinggal putar saja. Putar 90 derajat. Nah, maka terbentuklah grafik. Nih. Yang tinggi-tinggi itu namanya bakat. Berarti bakatnya apa? Yaitu yang tinggi-tinggi, tinggal nyocokkan dengan nama di bawahnya. Kemudian yang rendah-rendah itu namanya adalah kelemahan. Ini ketemu di situ. Nah. Terus kemudian observasi pertumbuhan. Ini laksanakan 1 semester sekali. Beda dengan observasi tadi. Kalau kita observasi tiap hari pakai ini agak repot, ya. Agak repot. Ya bolehlah lakukan sepekan sekali boleh. Ya, ini ketemu hasil nanti. Ini yang pertumbuhan yang vertikal tadi. Nah, akhirnya setelah observasi selesai, rapot sekarang. Nah, ini contoh rapotnya seperti ini. Nah, jadi ada seperti ini, ya. Bakatnya apa? Terus sampai kepada tanda tangan terakhir sampai catatan untuk orang tua. Catatan untuk orang tua itu bukan di sini biasanya semangat belajar, tingkatkan prestasimu, bukan itu, ya. Tapi di sini disebutkan karena bakat sifat, contoh ya, itu adalah dzaka, maka cenderung dia itu akan jika berlebihan akan memunculkan sifat ahlur ra'yi atau ahlur ra'yu. Ya, jadi akhirnya dia menjadi pemuja akal. Profesi yang cocok antara ahli ilmu agama dan sebagainya, analis dan sebagainya di sini. Nah, kemudian ada rapot bakat namanya. Nah, ini rapotnya seperti ini. Nah, rapotnya seperti ini. Nah, ada 13 halaman. Ya, 13 halaman. Ya, panjang banget. Itu diure. Hasil tadi diure. Nah, ini ada grafik-grafik juga.
Ini halaman pertama, ya. Itu yang tadi. Kemudian sampai kepada halaman terakhir. Nah, ya, agak panjang. Nah, terus kemudian kalau di kami, itu yang kami bagikan ke orang tua itu rapot yang 2 tadi, 2 halaman, 2 lembar. Kemudian yang rapot ini kami printkan yang halaman pertama saja. Yang selebihnya kita kirim soft file. Nah, bagaimana cara membuat rapotnya? Caranya seperti ini. Ada aplikasinya yang bentuknya Excel, itu sudah kami kirim juga. Jadi bentuknya Excel. Bentar, saya carikan dulu sebentar. Ada aplikasi yang manual, ya. Ada aplikasi yang online. Kita perhatikan yang manual dan online. Caranya ngisi bagaimana? Sehingga muncul rapot seperti tadi. Perhatikan, di sini ada input pemetaan. Saya perbesar dulu. Ini ada input pemetaan di ini, yang paling kiri ini ya. Kita klik, maka tadi lembar pemetaan jumlahnya dimasukkan ke sini. Nah, jumlahnya masukkan ke sini. Ini. Nah, jumlahnya itu masukkan ke kolom angka-angka ini. Ya. Karena tadi lembarannya pakai centang, pakai ballpoint, ya kita ketik satu-satu. Ketik satu-satu. Terus hasil asesmen dari lembar observasi, ya, itu dimasukkan ke input pertumbuhan. Ini, input pertumbuhan. Nah, masukkan di sini. Nah, masukkan di sini. Ini angka-angkanya ada di sini semua. Nah, masukkan di sini. Setelah angka-angka dimasukkan, langsung jadi. Rapotnya langsung jadi rapot. Nah, langsung jadi. Contoh misal, ya kita kasih nama. Di input tadi kita kasih nama, di atas misal namanya siapa di sini contoh. Ada yang mau jadi contoh? Pak Kasman ya. Nah, Kasman siapa? Ya. Kemudian di sini kita ketik. Nah, ini panggilannya adalah ini. Sudah. Nah, kelasnya adalah kelas 3 atau kelas berapa lah. Misal ini contoh. Terus semua setelah diisi, ya, setelah diisi, maka tadi hasil pemetaan di sini, maka di sini langsung akan terisi, ya, bahwa nama sini adalah Kasman Rani. Ya. Ini nama di sini sudah muncul, ya, otomatis. Jadi ini aplikasi yang manual. Terus nanti di bawah sini ya nama-namanya muncul sudah nama Pak Kasman semua di sini, yaitu sampai bawah ini karakter Iman, Pak Kasman apa, dia muncul semua di sini. Nah, ini contoh seperti ini. Nah ini julukan yang diberikan pada Pak Kasman, berperasaan yang lembut, Masya Allah. Ya, ini contoh, gitu. Contoh. Nah, terus akhirnya di bakat ini otomatis juga muncul, ya, namanya juga nama Pak Kasman muncul. Ya. Kemudian di bawah sini terurai, ya, semuanya nama Pak Kasman semua di sini. Nih, muncul nama Pak Kasman semua. Dari sini perberadian Pak Kasman, ini muncul juga kan ini. Semuanya otomatis.
Dan warna-warni mengikuti angka yang kita masukkan tadi. Ini kekuatan dari bakatnya, kemudian kelemahannya, gaya belajarnya juga ketemu di sini, ya. Kemudian bahasa hatinya apa? Apakah bahasa hati perlindungan, kebersamaan atau pelayanan? Ini akan terjadi di sini sampai kepada munculnya sifat tercela. Kecenderungannya apa? Ini penyimpangannya di mana? Dengan karakter ini itu disebutkan dan cara mengatasinya disebutkan. Nah, ini contoh raportnya demikian menggunakan aplikasi manual dengan hasil observasi yang tadi. Terus ada juga yang menggunakan aplikasi online. Nah, ini aplikasi online. Inputnya sudah pakai spreadsheet dari Google Form gitu ya. Jadi pertanyaan yang tadi lembar asesmen itu ada 76, ada 76 pertanyaan itu dimasukkan satu dalam Google Form. Kemudian nanti muncul spreadsheet, ya spreadsheet. Contoh dari spreadsheetnya antara lain ini ya, saya carikan. Ada spreadsheetnya. Contoh hasil spreadsheet. Nah, ini contoh. Nah. Jadi orang tua ngisi Google Form, kalau di kami yang ngisi orang tua, tapi sebagian sekolah yang ngisi guru, kalau di kami orang tua. Jadi rapot yang bikin orang tua. Tinggal kasih link Google Form, mereka ngisi sendiri, ya. Nanti muncul spreadsheet seperti ini, kita contoh di sini, contoh Abrisam misalnya, Abrisam. Kita copy aja di sini. Ini hasil dari spreadsheet Google Form, di copy, ya. Setelah di copy, langsung Ctrl C, masukkan di Excel yang online. Nah, maksudnya di sini nih, klik yang sebelah kiri saja, langsung paste, ya, langsung paste. Maka angka langsung tergantikan, hasil rapotnya akan berubah. Namanya diganti menjadi Abrisam. Nah, otomatis seperti ini. Nah, ini caranya demikian. Jadi simple, mudah. Ya langsung, tapi insya Allah hasilnya lebih akurat. Ini. Nah, ini kalau kami menggunakan yang online. Rumusnya sama dengan yang manual, cuma inputnya saja yang berbeda. Inputnya yang berbeda. Jadi kita share ke orang tua, ya, linknya mereka yang ngisi. Kenapa kami yang rapotnya yang bikin orang tua? Logikanya begini, ketika mereka datang ke kami, Ustadz, kami minta tolong dibantu kami mendidik anak kami. Siap Bapak Ibu kami didik. Satu semester dididik. Terus kita setelah satu semester bilang sama Bapak Ibunya, Bapak Ibu, ini anak-anak sudah kami didik. Nah, kira-kira hasilnya gimana ini menurut Bapak Ibu? Sudah bagus apa belum? Maka orang tua jawabnya mengisi dengan Google Form tadi. Nah, akhirnya setelah dikirim spreadsheetnya yang pegang admin sekolah. Maka admin masukkan ke dalam aplikasi, jadilah rapot. Guru tinggal ngeprint. Lah nanti ketika terima rapot, ya tinggal orang tua diskusi. Loh, anak saya kok hasilnya masih jelek. Yang nilai siapa tadi? Orang tua. Lah ini gimana Ustadz? Kok masih kayak gini anak saya ya kok kurang bagus. Nah, makanya diskusi. Loh, di sekolah anaknya sudah baik ini, tapi kok di rumah masih seperti ini. Ayo diskusi, apa penyebabnya, seperti itu. Jadi yang menentukan rapot baik tidaknya ya orang tua di rumah. Malah yang kalau seperti ini ya, kalau biasanya kan ketika penerimaan rapot yang deg-degan itu wali muridnya apa gurunya? Yang deg-degan ketika penerimaan rapot biasanya umumnya wali muridnya. Ustadz, anak saya naik enggak? Anak saya ranking berapa? Ya, nilainya bagus enggak? Kalau saat ini yang deg-degan siapa? Gurunya, takut dikomplain, gitu ya. Ini kalau orang tuanya ngisinya jelek-jelek kan berarti kan gurunya nggak berhasil kan? Kok masih jelek kayak gini Ustadz? Ini gimana ini kan? Nah, ini penerapan ini itu fleksibel banget, fleksibel banget. Kalau mungkin lembaga formal yang sudah sibuk dengan rapot yang sudah ada, ya ini serahkan orang tua saja suruh ngisi. Kita tinggal ngeprint, selesai dibagi. Bakat anak ketemu, ya. Ini karakter anak ketemu, selesai.
Ya, kita nggak usah macam-macam, nggak usah pakai aplikasi apa-apa, nggak usah pakai apa namanya lembar observasi. Tapi kalau mungkin lembaga kita itu non formal atau banyak waktu longgar, tidak terikat erat dengan Dignas, pakailah aja lembar observasi tadi dipakai. Ya, pakai manual itu lebih akurat karena observasi selama 1 semester. Kalau yang orang tua kan hanya pakai firasat yang ngisi sekali dalam 1 semester. Nah, penerapan seperti itu. Boleh yang pemetaan dikerjakan guru, yang pertumbuhan orang tua. Boleh dua-duanya dikerjakan guru. Kemudian atau juga dua-duanya dikasihkan orang tua juga boleh. Jadi sangat fleksibel, silahkan nanti kalau ingin diterapkan, ya sesuaikan dengan kondisi lembaga masing-masing. Nah akhirnya setelah ketemu rapot ini, selesailah materi kita yang kita bahas dari kemarin, sejak ruh sampai rapot. Gitu ya, sampai kepada aplikasinya, sampai recovery, insya Allah sudah semua. Walaupun diloncat-loncat ya karena memang keterbatasan waktu. Belum lagi nanti harusnya kan kita ada workshop yang membuat ini ya, cara menggunakan aplikasinya itu harusnya ada. Nah ini yang bisa kita sampaikan. Terus kemudian nanti kalau lebih simpel lagi itu yang link online itu kan nggak usah pakai admin kan, isi saja langsung muncul itu kan, itu insya Allah lebih mudah. Demikian walam bisawab, ya silahkan terakhir untuk pertanyaan, ya silahkan boleh bertanya mulai dari kemarin sampai sekarang materinya. Ya. Ini gambarnya sekilas tentang pendidikan karakter nabawiyah. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum, jazakumullahu khairan Ustaz atas segala pemaparannya dari kemarin Ustaz. Masya Allah. Saya salah satu orang tua yang menerapkan homeschooling Ustaz. Kebetulan saya di HCE Tabis Ustaz. Nah di sini kalau di Tabis itu kan memang sudah ada yang rapot itu ya Ustaz ya. Ya. Nah cuman saya mau menerapkan yang lembar observasi itu Ustaz. Iya. Nah itu cara baca kan tadi ada yang apa aktivitas itu ya Ustadz ya, Yeah. Aktivitas gitu. Terus cara kita nyentangin itu dia maksud ke karakter apa itu hanya dikira-kira atau memang ada petunjuknya, itu yang pertama. Yeah. Kemudian yang kedua tadi tabel yang ada nama kelas, terus aktivitas ke 1, 2, 3, 4, 5 gitu yang secara Yeah. horizontal itu aktivitas ke-nya itu maksudnya apa Ustadz? Ya baik. Ya siap. Itu aja Ustaz, jazakumullahu khairan. Nah untuk nyentang tadi ini kan ada definisi-definisi ini. Al-adalah itu apa sih? Nah ini 40 ini harus dipahami. Kalau belum dipahami ya nyontek aja, nyontek dengan catatan. Ini ada 40 kan. Nah ini dipahami semua. Nusroh itu apa, kona'ah itu apa, sober itu apa. Nah nanti kalau sudah kita paham ini, apal tinggal nyentang-nyentang nanti insya Allah. Nah ini untuk apa namanya mengenal 40 pilar. Terus kemudian yang lembar observasi ya. Yang dimaksud ini Ustazah ya? Iya Ustaz. Iya ini ya. Yang ditanyakan gimana tadi cara nyentangnya? Enggak, itu kan tadi, itu kan 1, 2, 3 itu kan aktivitas ke ya. Oh ya, jadi ini itu sebenarnya bukan kegiatan tapi dia melakukan, contoh misal ini. Ada al-himmah ini kan, ada al-himmah. Hari ini, ternyata dia cita-citanya tinggi sekali. Ingat-ingat, si Ahmad ini cita-cita tinggi. Maka ketika kita sudah longgar, buka aja lembaran ini. Ahmad mana namanya Ahmad. Himmah kita centang di nomor 1. Nah, nomor 1. Terus ternyata besok lagi kita lihat dia itu suka canda, ya suka canda. Akhirnya kita cari, ya al-muzah ada di bawah sini. Nah, maka al-muzah kita centang di nomor 1 lagi karena muzah kan masih kosong tadi, masih kosong. Jadi 1, 2, 3 itu bukan kegiatannya, tetapi kalau bingung dihapus saja angka itu ya. Maksud saya kasih angka itu nanti ketika menjumlah itu nggak usah ngitung satu-satu gitu loh. Nanti langsung urut. Jadi kalau bingung angka itu dihapus saja. Pokoknya kita ngisinya ya ngisi yang urut saja, yang sebelah kiri kosong diisi aja.
Gitu sudah paham nggak Isa? Oh jadi kalau kolomnya masih ada ya centang Iya aja diisi gitu ya, Ustaz? aja, Oh. jangan sampai sebelah kiri ada yang kosong. Kalau kosong diisi kayak ngisi sholat itu kan. Oh. Iya, anggap saja yang kiri itu kiblat gitu aja. Ya. Kirain tuh yang 1, 2, 3 itu salah satu ini Ustaz, setiap hari gitu loh Ustaz. Bukan, Enggak bukan. Iya, bukan. Kalau- Itu mungkin saya salah ya. Salah nulis atau apa, maka ini pertanyaan ini setiap kali seperti ini mesti tanyanya itu. Nah, maka angkanya hilangkan saja, sudah, insya Allah selesai. Kalau bagi saya yang praktisi homeschooling tuh observasi berapa lama Ustaz? 1 semester sama. Satu 1 semester. Ya, lakukan aja setiap hari, setiap saat pas longgar, nanti malam atau mungkin pas liburan itu ngisi aja. Nanti kalau sudah ketemu ya, langsung aja. Kalau kita nggak perlu rapot, langsung gini ketemu bakatnya kan. Nah, langsung ketemu. Oh, misalkan si Fulan, anak saya Fulan itu bakatnya ini, kelemahannya ini akan ketahuan semua di sini nanti. Itu selesai. Misal kalau homeschooling sudah ada rapot dari luar ya, kita cukup ini saja hanya untuk memetakan bakat anak. Itu nggak masalah. Jadi fleksibel sekali, ya fleksibel sekali. Sehingga kita punya data atau administrasi untuk anak-anak. Anggap saja ini portofolio anak. Ya biasanya homeschooling itu sering ditanyakan portofolio. Ya demikian walam bisawab. Satu lagi Ustaz boleh Ustaz? Ya silakan. Satu lagi, tadi kan Ustadz saat materi itu sempat bilang bahwa anak tufula itu dibiarkan selama pertama tidak membahayakan, yang kedua kita mampu gitu ya Ustadz. Nah definisi mampu ini kalau misalnya Ustadz orang tua capek tanda kutip gitu Ustadz, itu tidak mampu boleh nggak Ustadz? Masuk, ya sekarang kita nggak mampu terus anak nggak terawasi kita tiba-tiba tertidur kan bahaya. Mending kita tarik tidur selesai sudah. Jadi mampu di sini ya pertama tadi yang terpenting dompetnya mampu kan itu. Yang kedua adalah fisik kita, waktu kita, bahkan mungkin kita nggak punya waktu juga nggak mampu. Ya, mungkin ada hal yang lebih penting lagi ya. Itu kemampuan bisa fisik, kesempatan atau waktu, tenaga dan sebagainya, atau mungkin mental kita lagi capek gini, lagi mau marah saja ini. Daripada saya marah nanti mending anak saya suruh tidur. Nah, itu masuk dalam kategori mampu. Ya, walam bisawab. Ya, silakan Baik, Pak yang Us. Ikhwan. Sebentar. Ya. Silakan Pak Uswadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apabila misalnya kami kan punya TK ya, kemudian mau melaksanakan sistem seperti ini, bagaimana caranya mulainya? Kemudian apakah perlu kita ke Semarang atau bagaimana pokoknya? Ya, baik. Tidak perlu ke Semarang, ya Ustadz. Ya, nggak perlu ke Semarang. Cukup aja yang sudah ada. Ini contohnya saya jelaskan ya. Jadi rencana pembelajaran di sini yang ditulis yang biasa ada. Ya, yang biasa ada. Contoh, ternyata di TK sini itu sudah ada namanya jadwal pelajaran matematika misalnya. Ya masukkan di kegiatan aja. Nanti ketika matematika kira-kira apa yang muncul karakter pada diri anak, sudah dicentang. Kemudian ada lagi contohnya misal kegiatan apa Ustadz misal? TK. Outing misalnya, ketika outing tulis saja outing di situ kan. Nanti apa yang bisa dicentang? Jadi sistem yang ada nggak usah dirubah, Sebab kalau merubah sistem yang sudah berjalan, resikonya besar. Ini pelaporannya inilah observasinya yang kita rubah. Nah nanti kalau ternyata dari hasil observasi banyak karakter yang bolong-bolong nggak tertumbuhkan, baru kegiatannya kita rubah, itu kan. Mana yang perlu ditambal, mana tambal sulam namanya. Itu insya Allah lebih mudah. Ini bahkan di sekolah negeri pun bisa. Ya, jadi contoh ada jadwal pelajaran, ya masuk jadwal pelajaran di sini nggak masalah. Jadi kegiatan yang sudah ada di lembaga yang sudah berjalan, biar itu dulu. Nah, kemudian kita tulis di rencana kegiatan yang sudah biasa dilakukan di lembaga itu. Observasinya saja yang berbeda. Dan ini nggak mengganggu sistem Diknas, nggak mengganggu. Ya, demikian walam bisawab. Kalau ke Semarang juga nggak apa-apa, tapi nggak Semarang insya Allah sudah jelas. Materinya sudah diberikan semua, filenya sudah semua. Tinggal mempraktekkan insya Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
melanjutkan pertanyaan homeschooling tadi, Ana juga praktisi homeschooling. Kalau untuk anak-anak yang karena homeschooling ini kan di rumah dan itu kan usianya juga beda-beda ya Ustadz ya. Nah bisa nggak sih project based learning tadi dikerjakan bersama-sama? Maksudnya untuk usia yang misalnya 7 tahun sama 5 tahun, yang satu udah tamis, satu tufula, tapi tamisnya belum selesai egosentrisnya gitu Ustadz. Nah itu dibedakannya secara target atau bagaimana yang membedakan itu? Jadi intinya mengalir saja semuanya, walaupun mungkin dalam project based learning, dalam project itu yang usia tufula hanya nonton aja kan, ya nggak apa-apa, nanti centangnya mengikuti dia nonton itu apa di situ, ya. Jadi alamiah. Tidak ada dipisah-pisah, ya project based learning kerjakan bersama-sama. Nanti mungkin yang kerjakan yang SMP misalnya, itu kan satu project ada anak TK, ada anak SD, ada anak SMP. Yang kerjakan SMP semua ya sudah. Yang terjadi disitulah kita observasi apa adanya. Apa adanya. Jadi ini berlaku untuk TK sampai SMA. Ini ya. Ini berlaku untuk TK sampai SMA. Dengan satu assessment ini insya Allah bisa. Ya, demikian. Walau bisawab. Jazakallah khairan. Baik. Ikhwan ada tanya? Ada bertanya Ikhwan? Ya, kalau sudah sampai rapot biasanya sudah nggak banyak pertanyaan. Ini, kalau belum sampai sini kayak tadi pagi itu banyak karena belum sampai. Kan. Baik, fadhal Ikhwan. Ustadz. Ini Ustadz dulu sebentar ya. Silakan Ustadz Noto. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama Ustadz, bagaimana cara kita sekolah dalam menyikapi orang tua yang kan ada dua ekstrem nih, yang terlalu abai, kemudian yang terlalu banyak usul. Kemudian ini yang pertama, yang kedua kan di pendidikan karakter nabawiyah itu kan pertama kali itu kan ditumbuhkan keimanan ya melalui pendidikan karakter iman dengan mahabbah kan. Nah pertanyaannya bagaimana teknis bimbingan hati yang bisa kita terapkan di sekolah gitu untuk anak ya. Dari misalkan SD nih kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Ya baik. Jadi dua pertanyaan Ustaz ya. Satu lagi boleh? Nanti dua dulu Ustaz. Ya. Saya sering lupa Ustaz. Ya. Afwan. Jadi yang pertama menghadapi orang tua yang terlalu abe dan orang tua yang terlalu banyak usul. Ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita kembalikan siapa sih penanggung jawab pendidikan anak? Orang tua. Besok yang ditanya siapa? Orang tua. Bukan ustadznya, ya, bukan gurunya di sekolah, bukan ketua yayasannya, tapi orang tua yang ditanya tentang pendidikan anaknya. Nah kemudian kembali lagi ke zaman, ya, zaman ini, hari ini. Sebagian besar orang tua itu cenderung pasrah. Itu yang sebagian besar. Ya. Pokoknya saya bayar, saya kerja cari uang, saya pulang anak saya ambil, ya, daripada saya bayar babysitter. Kadang-kadang seperti itu kan. Nah. Namun juga ada orang tua yang aktif banget, tapi itu sebagian kecil. Sebagian kecil, kebanyakan malah yang abai. Nah bagaimana kita cara menghadapi? Memang banyak sekolah yang sudah mencoba, antara lain dengan dicoba dikumpulkan ada parenting. Tapi dapatnya itu 10%. Yang hadir itu paling-paling 30%. Yang hadir 30% dapat materinya 10%. Lumayan lah daripada tidak dapat sama sekali. Kemudian melalui media sosial, lebih sedikit lagi dapatnya. Karena mereka hanya disetel, mungkin ada Zoom dan sebagainya, setel tapi orangnya mungkin tidur, atau apa sambil masak dan sebagainya, kurang efektif. Yang paling efektif adalah dengan home visit. Datangi ke rumahnya, diajak dialog. Jadi kita pakai pemetaan. Di antara yang AB di dalam yang betul-betul AB dalam sebuah lembaga itu berapa orang? Saya yakin nggak sampai 10%. Betul-betul AB.
Kemudian yang banyak usul itu ya nggak sampai 10% lah, sedikit. Kalau satu kelas itu mungkin 30 anak ya, atau 20 anak lah, itu paling ketemunya 2 orang. 2 orang saja, dua orang tua. Nah, mendatangi rumah 2 orang tua kan mudah insya Allah. Datang ke sana, ingat ketika mendatangi orang tua, jangan dimulai dengan kata-kata yang membuat orang tua itu sakit hati. Antara lain, maaf Bapak, saya datang ke sini karena anak Bapak bermasalah. Langsung drop gitu ya. Itu ya. Hindari itu. Ketika datang sampaikan, wah pertama kami silaturahim pada Bapak, Ibu. Yang kedua, kabar gembira bagi Bapak Ibu. Kabar gembira. Ternyata anak Bapak Ibu memiliki potensi ini. Kan semua anak punya potensi kan? Ya itu kan. Ini. Masya Allah. Coba kalau potensi ini kita kuatkan. Besok dia jadi seperti ini, besok jurusannya ini. Kita bla 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 bicara tentang masalah bakat. Setelah itu nanti ya, endingnya bakat ini potensi ini Pak. Kalau hanya mengandalkan sekolah itu ya. Berat banget kayaknya. Nah, kami mohon kerjasama dengan Bapak Ibu. Mari kita kuatkan potensi anak ini. Sebenarnya anaknya nakal sebenarnya, gitu ya. Tapi yang kita bicarakan potensi, biar ketika potensi dikuatkan, nakalnya selesai. Tapi orang tua enjoy. Ini cara mengatasinya demikian. Tapi begitu orang tua dipanggil lagi kan, kayak terdakwa kan, itu kan, ya, kayak dipanggil ke polisi. Sudah habis itu gurunya cemberut lagi kan, duduk Pak, ada apa Ustadz? Anak Bapak bermasalah, langsung wajahnya merah gitu kan, gitu ya. Ini ya. Jadi perlu hal seperti ini ya. Jadi mulailah sekarang ini kita bicara dengan orang tua itu dari yang positif dulu, karena setiap anak itu punya potensi. Senakal apapun anak punya potensi mereka, itu yang kita bahas. Nah harapannya dengan potensi yang dikuatkan, masalah akan selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi nomor 2? Pendidikan hati teknis. Oh, teknis pendidikan hati untuk SD. Antara lain begini Ustaz, ketika di kelas masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ustadz senang sekali ketemu kalian yang hebat-hebat, Masya Allah. Kalau perlu semua nama disebut Ustadz. Jangan sampai kelewat satu pun, dia pasti sakit hati. Sebut, Masya Allah, ini sebut ini semua, senang mereka itu. Wow, Ustadz perhatian sama saya. Itu Ustadz, sederhana. Kemudian setelah dalam pembelajaran ada yang rame, gitu ya. Gitu ya. Mungkin kita, kamu mau apa? Aku mau keluar Ustadz, mau ke belakang. Oh ya silahkan. Gitu. Nanti setelah istirahat, mungkin anak lagi makan misal ternyata makannya itu ada pakai mie, gitu kan. Kita duduk, enak banget makananmu, Ustadz boleh nyicipin enggak? Ambil satu helai mie saja itu kan, kita makan. Wow, enak banget makananmu. Wah, Ustadz ternyata makananku aja mau. Gitu. Padahal bekas makanan saya, Ustadz mau. Itu kena banget Ustadz. Itu hal yang sederhana, sebagaimana Rasulullah melakukan kepada orang-orang yang direcovery dulu, tapi efeknya luar biasa. Itulah bahasa hati. Bahasa hati itu. Nah, terus kemudian suatu ketika, ya ketika mereka pulang, ya kita nggak salah kok memeluk mereka satu-satu, ya peluk Ustadz, ya Ustadz sayang sama kalian karena Allah, ya nanti di rumah ya jangan lupa sholat ya, itu kan pesan masuk kan. Nah ketika ada anak nakal, ya jangan langsung ditegur dengan masalahnya dulu, lagi kembali kepada potensinya. Kamu itu kayaknya cocok deh besok jadi seorang pemimpin. Kan anaknya sukanya bantah itu, ngatur orang itu kan ya. Sukanya membuli temannya. Kita katakan kamu cocok jadi pemimpin. Hebat deh kalau kamu jadi tentara atau di polisi ya. Jadi seorang manajer. Hebat sekali kamu. Oh ya Ustadz ini. Nah nanti bisa kemudian setelah dia kena hatinya, baru kita katakan, kasihan dong kalau temanmu dipukul. Coba kalau kamu jadi pemimpin, kemudian ada anak buah dipukul, dia pasti akan tersakiti, akan kena insya Allah. Nah itu contohnya begitu Ustaz, dan masih banyak yang lain, dan masing-masing guru itu punya gaya sendiri-sendiri. Ya, yang penting jangan sampai mati gaya Ustaz, ya, ketika di kelas. Nah, demikian walam bisawab. Ya. Ustaz ya, barangkali? Baik Ustaz. Ya.
Masya Allah Ustazah, materinya dari kemarin sangat bermanfaat. Masya Allah. Izin bertanya Ustadz, ini sedikit berbeda pertanyaannya, ini muridnya tentang ibu-ibu misalnya kelas tahsin. Bagaimana Ustadz belajar mengajar untuk ibu-ibu supaya tercapai targetnya, dan ibu-ibu cara belajarnya ini menjadi senang, supaya tidak berbulan-bulan untuk kelancaran bacaan targetnya, kemudian memahamkan kepada ibu-ibu supaya kesadaran mencintai Al-Quran ini Ustaz. Baik. Kemudian kelasnya ini 1 pekan sekali, 90 menit, 99 orang. Kemudian targetnya itu apa terlalu tinggi ya Ustaz? Karena qadarullah bacaannya ini kan bacaan bersanad Ustaz. Jadi lancar target, huruf bagus, bacanya lancar, panjang pendeknya benar. Apakah metodenya dengan hati ini bagaimana ya Ustaz? Baik, ya. Jazakallah khairan. Ya. Memang kalau untuk ibu-ibu yang awam, kemudian harus bersanad, itu memang terasa berat. Ya, terasa berat sekali. Yang mungkin ketika awal-awal masuknya banyak, nanti lama-lama terseleksi, yang serius-serius akan bertahan di situ. Nah, bagaimana agar mereka tetap semangat? Ya kembali lagi bahwa menjadi ahli di dalam tajwid, itu tidak semua orang mampu. Ya, tidak semua orang mampu, walaupun sebenarnya membaca benar Al-Quran itu harus, ya, waratil Qur'ana tartila kan itu kan. Tapi ternyata tidak semua orang ada yang terbata-bata. Nah, maka yang terpenting, yang pertama, kita kelompokkan. Kelompokkan itu bukan berarti kelompok dalam hal bentuk fisik ya, pisah di kelasnya itu bukan. Cukup mungkin mereka bersatu, tapi kita tahu bahwa mereka itu ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama yang tidak berbakat, yang kedua berbakat. Kalau yang tidak berbakat, cukup dimotivasi saja. Mereka sudah mau datang itu sudah luar biasa. Padahal dia nggak berbakat, memang sulit sekali. Nah, makanya bahasa hatinya ya dikasih apresiasi. Apresiasi itu bukan hanya disukai anak kecil, orang tua juga suka banget kok. Ya, terima kasih mau datang, Masya Allah semangat luar biasa, bacakan tentang hadis, orang yang baca Quran maka malaikat akan bersamanya, yang terbata-bata akan dapat 2 pahala, sampaikan pada mereka seneng. Terutama mungkin kalau perlu ada sedikit hadiah, entah itu berupa pensil atau berupa buku, ya. Kemudian kata-kata pujian, ya, para bunda yang hebat, luar biasa. Ternyata bunda adalah orang-orang yang terpilih. Tidak semua orang itu bisa hadir di sini. Ya. Kan benar kan itu kan? Enggak semua orang bisa hadir di sini. Gitu. Nah itulah yang mungkin antara lain bahasa-bahasa hati yang diberikan kepada orang tua sama, kepada anak-anak sama saja. Ya sama saja. Jadi bahasa hati itu berlaku untuk semua usia. Semua usia. Ini demikian walam bisawab. Baik, terima kasih. Karena waktu yang sudah hampir asar, ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mungkin sebelumnya disimpulkan dulu. Ya, baik, Masya Allah, Ustadz dan Ustadzah semuanya, Alhamdulillah. Sampai kepada rapot saya lega, walaupun ada 1 file yang belum, yaitu tambal sulam. Ya, nggak apa-apa, tapi tambal sulam itu adalah yang kurang ditambah, yang lebih dikurang. Gitu kan. Tapi insya Allah nanti bisa dipelajari sendiri. Jadi Alhamdulillah dari ruh kita sudah bicara sampai jiwa, sampai kepada rapot, ternyata semuanya nyambung. Ya, semuanya nyambung, jadi satu. Itulah yang kita harapkan, bahwa kurikulum pendidikan itu mulai dari tujuan, pembelajaran, materi sampai kepada rapot tidak lepas dalam satu jalur, ya, yaitu mengarah kepada jalur ketujuan pendidikan. Alhamdulillah ini adalah masih sebuah karya kecil yang masih perlu direvisi sana sini, ya. Dan Alhamdulillah juga banyak beberapa sekolah yang sudah menerapkan, dan testimoni dari orang tua itu positif insya Allah, ya. Tapi saya berpesan, ya, jangan melakukan perubahan yang frontal. Walaupun saya nggak melarang, kalau siap tidak apa-apa, kalau nggak siap sakit hati. Contoh misal sebuah lembaga menerapkan ini langsung frontal, guanti total, bongkar itu kan. Saya sudah bilang nanti ada salah paham dari orang tua. Nanti khawatirnya orang tua mulai lambat laun menarik muridnya, benar terjadi kan. 1 ditarik, nanti 1 lagi ditarik, terus ada isu-isu
Tapi saya yakin ya dari beberapa sekolah yang mengalami ini yang frontal nggak sampai 25%, mereka yang keluar nggak sampai. Tapi setelah itu nanti sisanya orang-orang yang sudah sevisi, lebih nyaman. Biasanya begitu kalau berani frontal. Tapi kalau nggak berani, ya seperti tadi, Pak Us tadi tanya kan, pelan-pelan itu kan. Insya Allah nanti mungkin 3 tahun baru bisa, 5 tahun baru bisa. Nah itu tergantung karakter masing-masing lembaga dan pengurusnya. Ya, jadi diserahkan masing-masing. Nah apa yang saya sampaikan dari kemarin sampai hari ini, yang benar dari Allah Ta'ala, yang salah dari saya pribadi dan seton, yang masih saya sendiri pribadi masih banyak kurang ilmu ya. Mohon masukan, kritik dan saran untuk kesempurnaan kurikulum ini. Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat bagi umat ini. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.